Saya sudah akan menikah dengan calon saya dan umur kita tidak terpaut jauh. Saya 24 dan calon saya 23 tahun. Kami sama-sama akan memulai dari nol dan sama-sama belum mapan. Orang tua sudah sama-sama ACC dan bilang yes. Dan calon saya pun menjawab, iya insya Allah tidak masalah, sehingga Allah akan mempelancar rezeki setelah menikah. Setelah saya melamar, mulai muncul banyak permasalahan. Di antaranya ada pihak ketiga, teman baik dari calon istri saya, teman baik ayah dari calon istri saya. Dia memperkerjakan calon istri saya di homestay-nya. Kemudian calon istri saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri juga. Diberikan fasilitas yang banyak dan menawarkan pekerjaan yang bergengsi seperti rumah, mobil, beasiswa, S2, sampai didekatkan dengan pria mapan dan lain sebagainya. Karena teman dari ayah calon istri saya ini tidak setuju kalau anaknya si calon istrinya ini menikah di usia muda, sementara masa karirnya masih sangat panjang dan masih bisa menjadi orang sukses. Kemudian istri saya tidak tenang dan ragu apakah saya mampu untuk memenuhi semua kebutuhan calon istri. Istrinya mulai terpengaruh dengan tawaran tersebut. Dan saya pun bingung, nantinya saya bisa enggak untuk menyekolahkan, mengontrak, dan menanggung semua yang diinginkan di istri. Padahal awalnya kita mau berjuang bersama. Saya harus bagaimana, Ustadz? Hari demi hari hidup saya tidak tenang. Mohon maaf, saya cuma membaca ya, dan merasa tidak bahagia. Saya sudah menceritakan ke orang tua saya, terutama ibu saya. Ibu saya pun ikut tidak tenang dan ikut sedih. Yang sebelumnya calon baik sekarang menjadi berubah sikapnya. Mohon masukannya, Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Paham? Uang banyak belum tentu cukup kalau memang dasarnya dia punya penyakit hubbud dunia, gak akan cukup. Mau sepenuh bumi mau dia makan itu kandungan emasnya, kaya raya tetap kurang. Tapi sedikitnya asal dia punya bekal-bekal kesolihan, sedikit belum tentu kurang. Kenapa? Karena dia punya sifat qanaah, sehingga sedikitnya membuat dia merasa cukup. Paham? Prinsipnya adalah tergantung orangnya itu punya penyakit hubud dunia atau tidak. Dan pertanyaan tadi buat saya jeru banget dalam. Ketika ada pernyataan statement mengatakan calon istri saya mulai ragu, Pak Ustadz, apakah saya, maksudnya si laki-lakinya, apakah saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia? Emang kebutuhanmu tuh mau ngapa? Bukankah kebutuhan kita itu Allah cuma katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kebutuhan kita hidup ini cuma untuk ibadah. Emang mau apa sih tujuannya? Mau cari emas untuk apa? Mau cari mobil mewah untuk apa? Mobil itu yang dibutuhkan kan cuma untuk keperluan kendaraan kita kesana kesini warawiri, nggak kehujanan, nggak kepanasan, gitu aja selesai. Kalau Anda beli pakai gengsi, nggak cukup. Belinya pakai kesombongan, nggak cukup, apa-apa tuh nggak cukup. Itu yang perlu bekal, yang perlu dikuasai oleh seseorang. Kalau si perempuannya tetap ngeyel, mulai terpengaruh, mulai ada rasa cinta dunia, Anda laki-laki harus punya harga diri, punya harkat martabat. Mulai sekarang sampaikan ke si perempuan itu. Seperti pernyataannya si Syekh Abdullah bin Mubarak yang saya ceritakan waktu lalu itu. Apa katanya? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang wanita sepertimu tidak layak mendampingiku. Nah, begitulah kira-kira pernyataannya kepada si perempuan tadi. Maaf ya, ternyata setelah kamu kerja di situ, pemikiranmu sudah mulai berubah. Kau sudah mulai meragukan aku. Sudah mulai kelihatan kecintaannya kepada dunia. Sudahlah, memang Allah tidak menjadikan kamu layak bersanding denganku. Ya mungkin aku juga gak layak bersanding untukmu, karena kita sudah beda frekuensinya. Ya sudah. Malah bagusnya apa?
bagusnya ditampakkan oleh Allah jauh-jauh hari sebelum menikah. Kalau sudah terlanjur menikah terus seperti ini, bahaya itu. Ini calon bojo galak tuh ya begini, cikal bakal ini. Itu cikal bakal bojo galak tuh begini. Kenapa? Kalau dunia sudah menyelimuti dia. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 14 itu kan Allah mengatakan begitu. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirin ila akhir ayat. Dijadikan kamu itu wahai para laki-laki itu suka dengan apa? Perempuan, anak, kendaraan, emas perak. Loh, disejajarkan kata Allah itu. Perempuan, kuda itu sejajar. Perempuan, kuda, emas, perak itu sejajar. Kenapa? Karena prinsipnya wanita itu dekat dengan harta, sahabat akrab dengan harta. Kalau mereka bersahabatan dekat, ini nggak bagus. Kalau nggak ada modal iman, kalau punya modal iman yang kuat kokoh, jadilah dia seperti Khadijah. Tapi kalau nggak punya iman yang bagus, nggak akan seperti Khadijah. Jadinya ya seperti bojo galak itu. Akhirnya jadilah wanita-wanita sosialita yang mengatakan, mas, nggak ada kamu aku tuh bisa hidup, tahu nggak? Kamu nggak ngasih makan juga aku bisa makan sendiri sekarang. Sombong ya. Nah, itu karena dia akrab dengan harta. Wanita itu kalau diakrabkan dengan harta jadinya seperti itu. Nah, kita sih kepinginnya istri yang seperti Bunda Khadijah. Karena nyatanya banyak juga akhwat-akhwat di sini, saya yakin sekali akhwat di sini banyak banget yang punya prinsip jadikanlah aku Khadijah dalam hidupmu. Maksudnya apa? Nggak dipoligami gitu. Boleh nggak dipoligami, syaratnya kayak Khadijah. Sini, serahkan seluruh hartamu kepadaku. Kan gitu kan? Bunda Khadijah kan menyerahkan harta seluruhnya kepada Rasulullah untuk di jalan dakwah. Kalau dia bisa begitu, insya Allah nggak poligami, nggak apa-apa. Baik.